Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan kita hari ini dengan judul Kerendahan Hati. Kerendahan hati. Dan ayat inti kita Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Engkau akan selamat hanya kalau dalam penyerahan dan penurutan yang sempurna engkau menghubungkan diri dengan Kristus. Kuk itu enak karena Kristuslah yang memikul beban berat. Sementara engkau mengangkat beban salib, itu akan menjadi ringan dan salib itulah bagimu suatu perjanjian hidup yang kekal. Adalah hak istimewa setiap orang mengikut Kristus dengan sukacita, sambil berseru pada tiap-tiap langkah, kemurahan-Mu membuat aku besar. Tetapi kalau kita mau berjalan menuju surga, kita mesti mengambil firman Allah sebagai buku pelajaran kita. Dalam perkataan yang diilhamkan, kita mesti membaca pelajaran-pelajaran kita itu setiap hari. Penghinaan terhadap manusia, Kristus Yesus, tidak dapat dimengerti pikiran manusia. Tetapi keilahiannya dan eksistensinya sebelum dunia ini dijadikan tidaklah pernah dapat diragukan oleh orang-orang yang percaya kepada firman Allah. Rasul Paulus berbicara tentang pengantara kita, anak Allah yang tunggal, yang di dalam keadaan kemuliaan adalah dalam rupa Allah, panglima segenap tentara surga, dan ialah pula ketika dibungkusnya keilahiannya dengan kemanusiaan, mengambil atasnya rupa seorang hamba. Dalam persetujuan penjelmaannya menjadi manusia, Kristus menyatakan suatu kerendahan hati yang menjadi keheranan kepada makhluk-makhluk surga. Penjelmaan menjadi manusia tidak akan berarti penghinaan kalau bukan oleh kenyataan keadaan Kristus yang begitu mulia sebelumnya. Kita mesti membukakan pengertian kita untuk menyadari bahwa Kristus mengesampingkan jubah kerajaannya, mahkota kerajaannya, kekuasaannya yang tinggi, lalu membungkus keilahiannya dengan kemanusiaan, agar ia dapat bertemu dengan manusia di mana ada, dan membawa kepada keluarga manusia kuasa moral untuk menjadi putra dan putri Allah. Untuk menebus manusia, Kristus menjadi penurut sampai kepada maut, bahkan mati di atas kayu salib. Kelemah lembutan dan kerendahan hati yang menjadi tabiat hidup Kristus akan dinyatakan di dalam hidup dan tabiat orang-orang yang hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi saudara, kunci dari berkorban itu adalah kerendahan hati. Kita tidak dapat melakukan aksi, ya mungkin aksi ini adalah kita memberikan hadiah kepada orang yang membutuhkan, atau kita memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Itu dimulai dari kerendahan hati. Kerendahan hati adalah kunci kita dapat berkorban. Tapi pengorbanan kita tidak akan pernah sebanding dengan pengorbanan Yesus. Yesus berkorban nyawanya untuk kita. Dan itulah pelajaran kita hari ini. Dia melakukan yang sangat terbaik dalam kehidupan kita. Seharusnya kita binasa oleh karena dosa, oleh karena pelanggaran. Tetapi Yesus menggantikan posisi kita. Banyak orang yang tidak memahami tentang siapa Yesus Kristus. Mungkin di kalangan Kristen kita semua dapat menerima keilahian Kristus, tetapi ada agama yang lain yang tidak menerima keilahian Kristus. Padahal keilahian Kristus itu dibungkus oleh kemanusiaannya. Kenapa Yesus harus menjelma menjadi manusia? Supaya dia bisa datang kepada manusia. Kalau dia datang kepada kita dengan keilahiannya, kita akan mati binasa oleh karena kemahakudusan keilahiannya itu. Tetapi ketika dia datang menjelma menjadi manusia, maka dia dapat menyentuh kita, dia dapat menghampiri kita dengan tujuan adalah untuk mengangkat kita dari jurang kematian, dari jurang maut, dari lubang kebinasaan.
Dan inilah dasar iman kita kepada Yesus Kristus, bahwa dia telah mati untuk kita, dia telah meninggalkan kemahakuasaan, bukan kemahakuasaan, tetapi dia telah meninggalkan kemahabesaran tahta di surga. Dan dia datang ke dunia ini untuk menjadi sederhana, tetapi dia ingin mati, dan dia telah memilih mati untuk kita. Kiranya pekabaran ini dapat menjadi satu pegangan yang kuat bagi iman kekristenan kita kepada Yesus Kristus, dan tetap setia kepadanya sampai dia datang. Tuhan kiranya memberkati kita melalui pekabaran pagi hari ini. Kita tunduk kepala dan kita tutup pekabaran pagi ini dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk renungan yang indah. Biarlah kiranya kami semakin mencintai Engkau Yesus, yang adalah anak Allah yang telah mati untuk kami. Pimpin kami sepanjang hari ini Tuhan dalam semua aktivitas kami. Apapun kami kerjakan, lakukan, jadi di dalam kehendak Tuhan dan dalam setiap rencana Tuhan. Inilah doa kami, terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian saudara renungan kita untuk hari ini, dan kita mendukung doa untuk Ibu Lori Pagiling atas duka yang terjadi dalam kehidupan keluarganya, agar Tuhan berikan kekuatan selalu. Dan doa kita untuk kita semua untuk diproteksi dari COVID yang sementara merajalela ini. Demikian, Tuhan memberkati kita. Shalom.